Di Finvest ini ternyata sekarang tuh ada garansi buyback. Artinya kalau sudah ngedrop di 70%, Ya, itu akan diganti baru free of charge. Tidak ada penggantian sama sekali dari customer ya. Tenang aja, Finvest ini malah udah bangun pabrik di Indonesia, lebih tepatnya di Subang. terbukanya lapangan pekerjaan. Bener. Karena dengan adanya pabrik, nanti pasti Menyerap ratusan atau ribuan menyerap lapangan pekerjaan. Teman-teman, kalau biasanya saya duduk sendiri menjawab pertanyaan dari kalian atau bahkan mengutarakan apa yang ada dalam otak, kali ini alhamdulillah saya dapat teman baru, Mas Arkan. Halo, Halo, apa kabar? sehat sekali. Beliau ini salah satu konten kreator otomotif yang lumayan atau enggak lumayan ya, yang karirnya tuh nanjaknya wus, orang karu-karuan gitu bahasa Jawanya, hanya karena mental dia yang bener-bener ngeri, ekstrim. Bayangin naik bis dari Aceh ya, atau dari Medan. Ya, sekitaran sana. Ujung barat Indonesia ke ujung timur Pulau Jawa, berhari-hari dengan bekal yang minim, dengan siksaan fisik dan batin yang sangat ekstrim. Itu kalau tanya siapa dia dulunya gitu. Kemudian saya DM, keren kamu Mas gitu kan. Dan akhir-akhir ini hampir semua brand bis meminta tolong dia untuk membantu bagaimana nih kita konsep kontennya gitu. Siapa yang Mas Arkan, dialah seperti itu. Tetapi yang paling saya ingat adalah karir dia yang pernah cerita ke saya pernah jadi valet ya. Betul sekali. Artinya kamu hampir semua mobil pernah kamu bawa. Betul. Dari yang biasa saja Ya. sampai yang seharga klaster perumahan Nah. sudah pernah semuanya. Gitu. Dari pengalaman beliau, kita akan bersama-sama membahas masalah mobil listrik, Mas. Wih, Sekarang menarik itu nih. kan marak ya, Ya. mobil listrik. Hampir semua brand dari Cina itu nyerang kita dengan memanjakan kita sih lebih tepatnya dengan mobil listrik. Sementara kita tahu pernah ada pejuang-pejuang sebelumnya seperti dari Korea. Betul. Itu yang terkendala adalah kekhawatiran customer tentang bagaimana mobil listrik itu nantinya bermasalah terkait biaya perawatan penggantian baterai, kemudian harga jual kembali yang sudah pasti ngedrop dan itu sudah terbukti. Betul. Karena dikhawatirkan setelah sekian puluh ribu kilometer baterai tidak berdaya dan pada akhirnya akan mahal sekali penggantiannya. Betul. Hal-hal seperti itu, dan saya punya berita bagus Ya. untuk saat ini, nanti kita komentari bersama-sama, ada brand baru yang punya solusi untuk masalah itu semua. Nah, dari yang tadi Mas Wahid jelaskan ke aku tuh ngerti ini brandnya brand apa. Ya, ini pasti Finvest kan? Ya, aku tahu banget Finvest ini. Jadi brand ini asalnya dari Vietnam. Ini luar biasa sih ketika datang menawarkan solusi yang sangat bikin customer tuh kayak lebih tenang. Karena yang tadi Mas Wahid bilang kan, baterai itu masalah utama dari mobil listrik. Nah, Finvest ini hadir, dia kasih solusi untuk customernya yang takut soal masalah penggantian baterai. Di Finvest ini ada yang namanya sewa baterai dan harganya murah sekali. Bulanannya ya. Bulanannya murah sekali. Ya, bagaimana taktik dia memberikan bantuan kepada calon pembeli untuk membeli mobil listrik dengan harga jauh lebih murah. Betul. Ya kan? Bayangin, yang bikin mahal sebuah mobil listrik adalah baterainya. Salah satunya. Tetapi kita bisa beli mobil itu tanpa baterainya. Betul. Atau sistemnya sewa. Yap. Setelah kita pelajari, setelah kita pelajari, sewa per bulannya itu mulai berapa Mas tadi? VF3 yang dipakai untuk taksi itu per bulannya hanya 253.000 Mas. Dan hebatnya sekarang itu Finvest ini tidak ada batas kilometernya. Oke. Kalau dulu kan dibatasi 3.000 kilometer ya. Iya. Sekarang kita bisa sewa dengan harga 253.000 Tanpa batas kilometer. Itu murah banget itu. Ya, 253.000. Jadi buat misalkan kayak saya nih ya, saya dari rumah di Pondok Cabe, mau kerja ke tengah Jakarta, paling cuma 40 km aja per hari kan. Ngecasnya paling cuma berapa itu per hari? Nggak sampai 50.000 kayak satu hari ya. Sebulan nggak sampai 1 juta. Ditambah persewaan baterainya 253 berarti setiap bulan hanya keluar 1 juta rupiah.
untuk pulang pergi dan sewa baterainya itu murah banget. Solusi sekali sih memang Solusi sekali Finfast ya. ini. Oke, kalau ngomongin biaya per bulan, ini by experience saya ya Mas. Betul. Saya pernah punya 3 kali mobil listrik. Mm-mm. 2 yang pertama itu adalah tipe yang sama, hanya saya upgrade ke yang long range. Oke. Kemudian yang ketiga, rata-rata pengeluaran per bulan tambahan saya dengan pemakaian kadang memang luar kota, seringnya di dalam kota muter-muter sebagai konten kreator seperti ini, itu peningkatan biaya listrik bulanan nggak lebih dari 200.000, nggak pernah lebih dari 200.000. Wow. Pernah itu harus ke Surabaya terus itu di 250.000 itu karena mostly saya ngecasnya di rumah, jadi memang sehemat itu. Iya, iya. Nah, biaya sewa ini kalau kita bisa sampaikan, VF3 itu kan mobil terkecilnya mereka, itu di 253.000 per bulan. Antara mau langganan 1.500 di bawah atau kurang dari 1.500 km, antara 1.500 hingga 3.000 kilo, atau di atas 3.000 kilo. Itu ada batasannya kalau dulu. Ada seperti yang saya sampaikan, seperti yang dirimu sampaikan. Betul. Dan sekarang tanpa ada batasan itu semua dengan biaya yang sudah disebutkan yang tadi. sudah fix itu biayanya ya untuk persewaan baterai. Bahkan untuk spek tertinggi yang VF7 itu per bulannya 905.000. Wow. Itu kalau kita hitung-hitung bisa sampai 6 tahun. Lalu kalau jadi pertanyaan, kalau mau dipakai lama ya mending beli baterai. Ya kan? Betul. Tadi gimana kita baca itu yang akan diganti baru ketika kalau HP itu kan ada baterai health-nya 90% aja sudah rasanya sudah lowbat banget. Betul. Berapa tadi ya? 70%. Artinya kalau sudah ngedrop di 70%, itu akan diganti baru free of charge. Tidak ada penggantian sama sekali dari customer ya. Gratis digantikan sama Finfast. Worry free ya? Worry free. Bener-bener worry free. Tapi benar sih Mas, kayak tadi Mas Wahid bilang, itu kan VF3 ketemunya di 13 tahun tuh antara beli dengan baterai dan juga beli dengan sewa baterai. Tapi kan kayaknya untuk di Indonesia rata-rata orang tuh 5 tahun tuh udah ganti mobil ya. Jadi benar tuh. Kayaknya lebih oke di sewa baterai. 5 tahun, 6 tahun ganti mobil baru atau upgrade kan VF3 mau ke VF7 mungkin kalau ada rezeki kan. Iya. VF6 sih yang cakep banget ya kemarin. VF6 ya? Ya, bahannya itu udah keluar gitu loh kayak donat. Dari baru tuh, nggak perlu modif-modif lagi. Fitmentnya udah bagus dari fitmentnya lahir cakep banget. Nah, kalau kita ngomongin lagi Mas, seberapa hematnya dari Finfast, terutama VF3 ya, karena aku lumayan sering naik Finfast VF3 itu, kebetulan poolnya dekat rumah, itu aku sering ngobrol sama drivernya. Itu kan amannya di 200 km Mas, itu kan race-nya di 215, tapi biasanya driver taksi Green SM itu di 200 km. Itu dia ngecas cuma 30 ribuan. 30 ribu sampai 40 ribu per hari untuk 200 km. Itu murah banget. Kalau kita bandingkan dengan mobil bensin, Mas, itu udah habis berapa ya? 200 km, anggaplah mobil bensin 1:10. Berarti 20 liter yang harus kita isi. Kali harga Pertamax. Ya, berarti kan sekitar 12.500 ya. Ya, ketemu 250-an ribu. 250.000 dibandingin tadi yang 30.000. 30.000. Sehemat apa sih dia 200 km, 200 km dibagi 30.000. Nanti ketemu per kilonya itu berapa rupiah? Betul sekali. Jadi udah kelihatan sih. Kasarannya begini. Kalau tadi si taksi listrik tadi untuk 200 kilo itu keluar 30 sampai 40 ribu. Betul. Sementara untuk versi yang bensin keluar up to 250 ribu. Udah selisih berapa persen? Banyak persen. Banyak persen. Hanya saja gini Mas, yang sudah-sudah itu kan kita sebut, nggak usah sebutin. Yang sudah-sudah itu banyak brand sudah jualan, ada yang beli, tiba-tiba cabut, tiba-tiba tutup. Masih belum terlihat niat mereka itu menjaga after sale service atau garansi purna jual. Bagaimana kita melihat si Finfast ini mengupayakan hal itu? Bagaimana Mas? Nah, yang aku tahu ya, selain tadi untuk yang sewa itu, ketika baterai health-nya sudah di bawah 70% akan diganti baru tanpa biaya tambahan,
Di Finvest ini ternyata sekarang tuh ada garansi buyback 90% setelah 6 bulan, Mas. Jadi nggak usah khawatir buat yang pakai mobil listrik, terutama Finvest ini, karena dia udah kasih jaminan sebegitu besarnya ya, 90% setelah 6 bulan. Itu oke banget loh. Anggaplah kita pakai setahun, anggaplah kita pakai 6 bulan ya kan, itu baterainya berkurang, terus kondisi mobil tinggal 90% baterainya, itu akan di cover sama Finvest. Oke. 90% di buyback dari harga jual kan ya? Iya. Itu perfect sih. Perfect. Betul. Jadi emang benar-benar Finvest ini membuat worry-nya dari calon customer itu menghilang, Mas. Iya. Jadi masalahnya itu kan kayak orang-orang seperti saya ini kan mikir kalau mau move ke electric vehicle. Betul. Atau ke mobil listrik. Sementara selama ini kita sudah ada di zona nyaman mobil bensin, di mana kalau rusak ya dibenerin. Betul. Oli 10.000 kilo ya diganti. Oli matic ya harus diganti. Bahkan kalau ada oli garden ya diganti. Betul. Oli, filter. Sementara di mobil listrik itu tinggal mikirin baterai tadi. Betul. Dan sudah ada solusinya. Sudah ada solusinya, sudah diantisipasi. Jadi untuk orang-orang seperti saya yang khawatir pindah dari bensin atau dari gas atau dari internal combustion engine ke electric vehicle, semuanya sudah di cover oleh si Finvest ini. Jadi benar-benar kita sebagai customer nggak mikirin apa-apa lagi, Mas. Kalau listrik ini susah, apalagi perjalanan jauh. Finvest sudah punya tempat ngecharge ya kan, V-Green itu kan. Terus juga baterai katanya bermasalah, mahal gantinya nanti. Ini sudah di cover, sewa ratusan ribu sebulan. Itu murah banget. Jadi nggak tahu ya, nggak ada kekhawatiran lagi sama sekali untuk berpindah ke electric vehicle. Terutamanya Finvest. Betul sekali. Kemudian kalau baterai health, kalian ada isu, terutama pengguna HP begini kan ada isu baterai health. 70% ganti baru, free of charge. Betul. Ini perfect sih. Dan enaknya Finvest ini karena ada penyewaan baterainya. Jadi kita tuh makin tidak takut untuk beli mobil listrik dan jadi banyak pilihan, Mas. Enaknya ya, kita nggak terus-terusan bensin lagi. Jadi listrik tuh jadi lebih terjangkau dan lebih memanusiakan dompet kita. Yang tadinya kita pusing mau beli mobil listrik dengan segala ke-worryan itu, tantangannya. Tapi sekarang karena sudah dijawab semua solusinya sama Finvest, jadi kita jadi tidak takut, gitu kan. Ini nyambung pada 5 tahun yang lalu di mana makin banyak kompetitor. Betul. Yang diuntungkan itu adalah calon konsumen. Sekarang pun sudah terlihat sudah banyak mobil listrik dengan harga sangat bersaing, ditambah Finvest masuk dengan strategi G2 seperti ini. Kita bisa punya banyak pilihan, makin banyak pilihan. Ini nyambung dengan prinsip ekonomi. Betul. Di mana kalau supply lebih banyak, pasti harganya akan turun. Kalau masalah customer takut, ini ATPM atau pabrik akan cabut, Mas. Tenang aja. Finvest ini malah udah bangun pabrik di Indonesia. Lebih tepatnya di Subang. Per Juli kemarin, Mas, sudah groundbreaking. Dan nantinya, akhir tahun ini, itu sudah mulai produksi. Target produksinya berapa? 50.000 unit per tahun. Luar biasa. Jadi, ya bener yang tadi sudah kita bahas ya. Kita nih dari ICE ya, mobil bensin, sama sekali sudah tidak ada kekhawatiran lagi untuk pindah ke electric vehicle, terutama Finvest ini. Karena semuanya sudah dipikirkan sama mereka. Sudah dipikirkan. Benar-benar A sampai Z-nya ya. Hulu ke hilir udah semua tuh dipikirkan. Bahkan nggak mungkin cabut karena pembangunan sudah dimulai. Kalau kita lihat sudah masuk websitenya .go.id, government.id, ini resmi. Seorang mungkin aneh-aneh gitu kan. Ya, kita doakan. Kita doakan. Yang paling penting itu begini, kita doakan Finvest ini benar-benar semangatnya itu nggak pudar. Betul. Nggak seperti yang lain. Betul. Karena yang paling penting selain dia berusaha menyajikan green energy, bebas polusi dan lain-lain. Betul. Yang paling penting harapan kami adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Benar. Karena dengan adanya pabrik nanti pasti ratusan atau ribuan menyerap lapangan pekerjaan. Betul. Dengan adanya charging station pasti ada petugasnya. Betul. Perawatan, kebersihan. Bisa jadi karena tadi 10.000
taksi, maka sudah pasti minimal ada 10.000 driver taksi. Belum marketingnya, belum customer service, belum handle komplain dan lain sebagainya, belum koordinator di beberapa titik kayak di stasiun. Betul. Itu lapangan pekerjaan terbuka dengan sangat berkat investasi dari Finfast ini. Betul sekali. Nah, Mas Arkan, saya pikir sudah cukup kita bahas Finfast. Sudah banyak banget, sudah A sampai Z. Kita hanya penasaran bagaimana nanti pembuktian Finfast di 2-3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Kita juga penasaran bagaimana kualitas dia teruji. Untuk saat ini, mobil-mobil yang terlihat sih belum ada Finfast yang viral karena dongkrok, viral karena apa gitu-gitu kan. Tetap kita tunggu bagaimana pembuktian after sales, pembuktian bagaimana dia handling komplain dan lain sebagainya. Semoga bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Dan ini buat teman-teman ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan tulis di kolom komentar di bawah. Lebih suka mana sih ya? Mobil bensin yang kita udah tahu beberapa puluh tahun ke belakang atau dengan mobil electric vehicle seperti Finfast ini? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, dan kalau teman-teman ada experience naik Finfast atau naik mobil listrik, silakan mention kami berdua di Instagram. Kita terbuka untuk diskusi. Sama tolong komentar apakah podcast Mas ini, Mas Arkan dan Mas Wahid, podcast Mas Kuadrat. Kalau podcast Mas kan sudah ada. Podcast Mas ini perlu episode kedua. Kita siapkan materinya, teman-teman tinggal komen aja mau ngobrolin tentang apa. Betul. Itu silakan komentar, lanjut part 2 tidak untuk ngobrol dengan Mas Arkan dan Mas Wahid. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Mas Arkan. Terima kasih banyak. Ini dia kemarin di Magelang. Dia lagi rukun sekali dengan karoseri New Armada. Semoga tetap rukun, gitu kan. Seperti mungkin saya identik dengan Ungaran, dirimu identik dengan Magelang. Kita mungkin kolaborasi dua produk itu, gitu kan. Komparasi. Ini sudah ada. Kalau Ungaran ada di SPS, New Armada ada di SPS, jadi tetangga di satu kecamatan. Bahkan Adiputra juga ada di Sima Perkasa. Jadi di kecamatan ini dekatan semua 3 karoseri. Mungkin kita bisa bahas itu di next episode. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast Mas kedua. Siap.